Oke, selamat pagi, siang, sore, malam kepada para binusian accounting and finance yang sekarang sedang menjalankan skripsi di periode ganjil 2020-2021. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan tentunya seperti yang kita ketahui bersama, waktu pengumpulan skripsi sudah dekat, ya. Skripsi kita akan kumpulkan di minggu depan. Karena itu, jurusan Accounting Study Program mengadakan sosialisasi ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman, terutama mengenai form ganti judul hingga form hingga surat non-survei. Oke, tanpa berpanjang-panjang kata lagi, sudah hadir di sini, di virtual ini, Bapak Kevin Deniswara selaku Deputy Head of Accounting Study Program yang akan membawakan sosialisasi pada saat ini. Kepada Bapak Kevin, waktu dan tempat saya persilakan. Ya baik, terima kasih Ino. Oke, saya akan langsung memulai saja, teman-teman, tentang sosialisasi untuk form ganti judul dan permintaan surat pengganti keberatan perusahaan atau juga surat non survei ya. Baik, langsung saja ini berlaku juga untuk accounting dan finance. Maka teman-teman silakan diperhatikan dan dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan konsultasi ke helpdesk. Nanti di akhir Pak Ino akan memberikan nomor telepon mungkin untuk helpdesk accounting study program sendiri. Oke, langsung saja. Oke, sebelum kalian mengikuti sesi ini, pastikan kalian sudah mengikuti briefing pengumpulan soft cover yang diadakan oleh Student Service Center, atau paling tidak membaca materi yang telah dikirimkan melalui personal message dari SSC ke Binus Maya teman-teman semua. Ya, jadi sebelum mengikuti sesi ini, maka pastikan kalian sudah ikut briefing atau kalian baca materinya. Ya, karena materi ini pasti akan berkaitan dengan apa yang sudah dibawakan oleh Student Service Center. Nah, jangan lupa bahwa tanggal pengumpulan soft cover kalian adalah 29 Januari 2021 untuk mahasiswa accounting maupun finance, Kemanggisan maupun Alam Sutra, gitu ya. Dan kalian diharapkan untuk mengumpulkan 3 hari sebelum tanggal deadline. Ya, ini untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin nanti nggak bisa upload dan lain sebagainya. Ya, biasanya file yang dikumpulkan adalah soft cover skripsinya sendiri, lampiran jika ada, form ganti judul, form isian ijazah, persetujuan dosen pembimbing, halaman originalitas, surat keterangan survei atau mengadakan penelitian dari perusahaan, atau tadi surat non survei atau surat pengganti keberatan, begitu ya. Buku konsultasi, bukti pembayaran sidang kalau memang kalian sidang ulang, notulen sidang skripsi terakhir untuk yang sidang ulang juga, dan dokumen pendukung lainnya ya. Biasanya seperti ini yang kalian kumpulkan, namun saya percaya kalian sudah ikut briefing untuk soft cover ya, pengumpulan soft cover. Jadi sekali lagi kalau yang belum silahkan dibaca dulu sebelum melanjutkan video ini. Ya, baik. Untuk form ganti judul silahkan scan QR ini atau kalian bisa ketik di bit.ly/form ganti judul accounting finance, huruf depannya besar semua ya. Saya akan menjelaskan sedikit. Nah, form ganti judul ini berguna untuk apa? Jadi teman-teman perlu lihat dulu, apakah teman-teman itu ganti topik atau ganti judul. Topik itu yang misalnya sistem informasi akuntansi, financial technology misalnya gitu ya. Atau ganti judul saja. Nah, kalau ganti topik, maka silakan isi form ini. Tapi jika ganti judul saja, topiknya tidak berbeda dengan topik proposal yang sudah disetujui, maka silahkan hanya submit saja secara pribadi ke dosen pembimbing kalian memintakan approval. Ya. Nah, kalau kalian yang ganti topik, misalnya dari fintech jadi sistem informasi akuntansi misalnya, maka silakan isi form dan form itu akan di-approve dalam jangka waktu maksimal 2 hari kerja setelah pengajuan dimasukkan. Jadi ya kita akan usahakan sama-sama cepat ya. Jadi tolong kalian juga ketika mengisi formnya
maka isilah formnya dengan benar, gitu ya. Baik, saya akan langsung minta Pak Ino boleh bantu saya untuk mempreviewkan formnya. Ya, baik Pak Kevin. Sekarang saya izin untuk melakukan preview mengenai form ganti judul. Oke, silakan teman-teman perhatikan video berikut ini ya. Oke, share screen. Oke, jadi kita akan masuk ke new tab. Kita masukkan BT form penggantian judul ya, sesuai ini form ganti judul accounting and finance. Kita akan masuk, saya akan memasukkan contoh ya. Oke. Masukkan data diri Anda dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Contoh, pergi. Lalu yang baru, ini ada yang baru, topik baru. Misalkan yang baru adalah pergi ke sekolah. Judul baru, go to. Masukkan juga alasannya apa, misalkan bimbingan atau keputusan sidang akhir setelah teman-teman melaksanakan sidang skripsi, masukkan kodenya, misalkan sembarang kode 7777. Lalu saya masukkan nama dosen pembimbing, saya izin menggunakan nama Pak Kevin, lalu masukkan email kode pembimbing. Sorry Pak Ino, itu dosen pembimbing dengan gelarnya ya Pak? Oh iya, pastikan teman-teman sudah mengisi gelarnya. Lalu masukkan bukti persetujuan dosen pembimbing. Oke, silakan dicari, saya contohkan satu. Oke. Lalu pastikan teman-teman pencet submit. Oke, jadi ini ya teman-teman, sebelum mengisi yang tadi, yang terakhir, itu artinya teman-teman harus submit dulu ke dosen pembimbingnya via email ya. Jadi memintakan persetujuan dari dosen pembimbing baru teman-teman upload ya. Begitu. Dan untuk membuka form ini maka teman-teman wajib menggunakan form wajib menggunakan email accounting, email student kalian yang ada dari BINUS ya. Jadi @binus.ac.id, misalnya nama kalian @binus.ac.id. Seperti itu. Saya lanjutkan untuk sosialisasinya, tadi sudah di-preview oleh Pak Ino. Oke, kalau misalnya sudah kalian submit dan akan masuk ke email saya, dan ketika nanti saya approve ya, maka misalnya saya reject nih tadi ya, saya reject maka akan langsung masuk ke email kalian ya, dan email ke dosen pembimbingnya ya. Jadi akan otomatis dosen pembimbingnya juga dapat emailnya ya. Maka isilah email dosen pembimbing dengan benar. Jadi yang valid adalah yang seperti ini, begitu ya teman-teman ya. Ini kalau statusnya reject. Kalau statusnya approve, maka statusnya jadi approve. Oke. Nah, ini silahkan untuk teman-teman ya ke email form ganti judul ke dosen pembimbingnya, Bapak Ibu misalnya Bapak siapa, kode dosennya berapa. Melalui email ini saya, nama mahasiswanya siapa, kalian, nama kalian, dengan NIM sekian bermaksud mengajukan permohonan perubahan judul skripsi. Semulanya apa menjadi apa gitu ya. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat memberikan persetujuan terkait perubahan judul skripsi saya ini ya. Nanti dibalas sama dosen pembimbingnya. Kalau memang kalian ganti topik, maka kalian submit ke form itu. Kalau tidak ya cukup ini yang disubmit ya. Kalau tidak ganti topik begitu. Tapi kalau kalian mau tetap isi, jadi tetap dapat persetujuan jurusan, nggak masalah juga ya gitu. Nah, berikutnya adalah setelah form ganti judul adalah surat non survei atau surat mengganti surat keberatan perusahaan. Jadi surat non survei itu dimintakan apabila teman-teman mengambil data dari data sekunder, contohnya mengambil dari IDX
Kemudian surat pengganti surat keberatan perusahaan itu kalian mintakan apabila kalian misalnya melakukan penelitian ke perusahaan tersebut, tetapi perusahaan tersebut keberatan apabila nama perusahaannya, PT-nya dipublish. Maka surat pengganti surat keberatan perusahaan itu akan diterbitkan oleh jurusan, tetapi harus ada surat keterangan keberatan yang disubmit ke kami, ke jurusan. Ya. Dan akan diberikan dalam jangka waktu maksimal 2 hari. Untuk ini, surat non-survei atau surat pengganti surat keberatan perusahaan, silakan teman-teman bisa mengisi, ya, teman-teman bisa mengisi di form ini, ya, bit.ly/surat non-survei keberatan, ya. Nanti akan di-emailkan ke email BINUS teman-teman. Jadi biasakan menggunakan email BINUS teman-teman, ya. Nah ini contoh surat keterangan keberatan pencantuman nama perusahaan, gitu ya. Jadi logo perusahaannya ada, surat keterangan keberatan pencantuman nama perusahaan, ya. Jadi menyatakan bahwa teman-teman sudah melakukan penelitian di sana, tetapi perusahaan keberatan, ya, karena datanya mungkin bersifat konfidensial. Jadi nanti surat ini yang akan digunakan untuk kami menukar dengan surat yang akan nanti kalian lampirkan di skripsi kalian. Ya. Kalau ini contoh yang perusahaan yang memang bersedia, ya, surat keterangan penelitian, yang perusahaan yang bersedia namanya dicantumkan. Jadi siapa, ya, atas nama siapa, manajemen apa, dengan ini menyatakan bahwa untuk perihal penelitian dan pengamatan mahasiswa di bawah ini, nama, NIM, jurusan, universitas, benar telah melakukan survei, ya, dan ini, ya, sebagai informasi bahwa kami hanya dapat memberikan data-data yang benar dan dapat diizinkan untuk keperluan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaannya, ya, perusahaan PT apa. Ya, silakan ditandatangan juga. Nah, untuk kalian memberikan berikutnya untuk kalian memintakan approval originalitas dan buku konsultasi skripsi, maka template emailnya ke dosen pembimbingnya silakan gunakan ini, ya. Bapak Ibu siapa, melalui email ini saya siapa dengan NIM siapa bermaksud mengajukan persetujuan untuk pernyataan originalitas dan persetujuan buku konsultasi bersama dengan Bapak Ibu sepanjang periode skripsi. Serta mohon Bapak dan Ibu dapat memberikan rekomendasi bahwa skripsi telah selesai dan dapat diterima serta layak untuk maju sidang skripsi. Ya, mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat memberikan persetujuan terkait permohonan di atas. Lampirkan attachment file originalitas dan buku konsultasinya. Begitu, ya, teman-teman, ya. Tapi juga kalian kan pasti sudah ikut sosialisasi dari SSC, maka juga di-upload, ya, filenya, file buku originalitas dan originalitas dan buku konsultasinya, sehingga nanti teman-teman bisa untuk di-approve juga via BINUS Maya. Begitu, ya, teman-teman, ya. Oke, ini saya hanya mencoba mengeneralisir biar supaya jangan salah. Nama pejabat yang pada umumnya biasa aja ada di kata pengantar, ya, silakan saja. Ini hanya referensi saja, ya. Kalian boleh masukkan, boleh tidak, gitu, ya. Jadi bagaimana kalian, ya, ini untuk Prof Harjanto Prabowo, Rektor, Bapak Gatot selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Ibu Angswatli Lindawati, Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Yensun, Ketua Program Finance, saya, Sekretaris Program Studi Akuntansi, Ibu Teresia, Sekretaris Program Finance, dan nama dosen pembimbing masing-masing. Jadi habis itu kalian juga mau isi siapapun, ya, keluarga kalian dan lain sebagainya, silahkan saja. Ini juga tentu, ya, kalau teman-teman yang program finance pasti ada Bu Yensun, ada Bu Teresia, begitu, ya. Begitu, teman-teman. Itu saja kayaknya yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Ino mau menambahkan, silakan, Pak. Oke, makasih Pak Kevin. Ini jadi tadi di awal sempat disinggung oleh Pak Kevin bahwa teman-teman yang memiliki pertanyaan, ya, dapat menghubungi nomor helpdesk dari Accounting Study Program yang baru. Ya, silakan teman-teman catat nomor ini yang akan saya sebutkan. 08 8 8 0 8 3 6 8
729. Ya, silakan teman-teman men-save nomor tersebut dan bisa menghubungi accounting helpdesk melalui WhatsApp. Ya, teman-teman tidak diperkenakan untuk menelpon nomor tersebut, melainkan teman-teman dipersilakan untuk melakukan WhatsApp ke nomor tersebut. Tentunya teman-teman diingatkan kembali untuk selalu menggunakan tata bahasa yang sopan, yang baik dan benar, ya, sehingga dapat diteruskan, dapat dibantu oleh pihak terkait. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, Pak Kevin. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Saya rasa cukup. Jadi tinggal bagaimana teman-teman segera memproses apa yang teman-teman butuhkan supaya kami juga dari jurusan bisa mensupport teman-teman untuk segera mengumpulkan skripsinya ya. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Ino. Terima kasih Pak Kevin. Sukses buat semuanya.